obsesi Bung Karno itu yang paling mendasar itu adalah kesatuan dan kesatuan Iya. Bangsa Indonesia ini. Sudah berjalan sejauh ini dan sudah diujikan di Fakultas Filsafat dan mendapat rekomendasi untuk dilanjutkan penelitian ini sehingga nanti menyumbangkan sesuatu yang positif bagi perpolitikan bangsa ini dan juga menjadi khazanah pengetahuan yang baru bagi kita semua. Soekarno adalah seorang yang sangat berani. Begitu dia ditantang, bukannya dia ciut nyalinya, tetapi semakin dia ditantang semakin dia berani. Bu Sinta, ini kan penelitian Ibu sangat panjang ya, abad ke-7 sampai 14 ya. Dan kemudian dikaitkan pula dengan strategi kebudayaan Soekarno. Nah, bisakah dijelaskan ya kendala apa saja? Nah, di sini kendala yang paling besar sudah dikasih solusi dengan Megawati Fellowship program. Apakah Soekarno ketika berkeliling untuk memberikan pidato atau pada masa pengasingan juga itu menggunakan bahasa Indonesia. Pada akhirnya Soekarno sendiri sebagai agen dari pencetusan atau penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Halo Sobat Perjuangan, dari studio PDI Perjuangan, saya Agnes Sri Purbasari ditemani oleh Bapak Andreas Hugo Parera dan bersama dengan kita sudah ada dua narasumber, Bapak Nobertus Antoine Binsasi yang saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dengan topik riset adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika menurut Soekarno, suatu tinjauan filsafat politik. Bersama kami juga itu ada Ibu Sinta Ridwan yang sedang menempuh pendidikan doktoral juga dari Fakultas Ilmu Budaya, Departemen Ilmu Arkeologi Universitas Indonesia. Judul riset yang Ibu Sinta lakukan adalah Menggemakan Suara Soekarno tentang strategi kebudayaan telisik wujud awal bahasa pemersatu melalui aksara kuna di Sumatera abad ke-7 sampai abad ke-14 Masehi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber yang sudah menerima Megawati Fellowship Program. Silahkan mungkin pertanyaan pertama yang bisa diberikan adalah mengapa tertarik ya untuk meneliti dari persepsi masing-masing dan dikaitkan dengan Soekarno. Silakan. Dari Bapak Norbert sendiri. Selamat siang Sobat Perjuangan yang saya kasih Pak Hugo dan Ibu Agnes, Mbak Sinta. Jadi tema yang saya angkat dalam penelitian ini adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika menurut Soekarno, suatu tinjauan filsafat politik. Adapun alasan saya mengangkat topik ini adalah saya tertarik dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan salah satu gagasan penting lainnya dari Soekarno selain gagasan Pancasila yang merupakan jawaban filosofis untuk mendirikan negara kesatuan Republik waktu itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini adalah topik yang diangkat oleh Soekarno dan kemudian diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan politiknya, dan ada 6 akan saya sebutkan. Tapi ya itu saya mau tanya, kan bicara tentang kebijakan kan. Ya. Nah, sementara di sini penelitiannya tentang filosofinya gitu. Ya. Bagaimana merunut mengaitkan antara kebijakan dengan filosofinya dalam hal ini yang berkaitan dengan pemikiran Bung Karno ini. Baik, Pak, menarik. Jadi sebenarnya kebijakan-kebijakan itu didasari oleh opsi fundamentalisnya itu adalah kesatuan. Dan kesatuan ini ditemukan dalam kebijakan yang pertama, misalnya nation state, ketika dia merumuskan negara bangsa bukan negara agama atau negara suku. Lalu ada NKRI, ada Pancasila, dan 3 berikutnya yang nanti dinilai atau dicap sebagai kebijakan yang kontroversial. Tetapi keenamnya ini punya opsi fundamentalis, yaitu kesatuan. Jadi 6 kebijakan ini tidak terlepas dari gagasan kesatuan dalam kemajemukan atau dalam konsep latinnya itu ex pluribus unum, seperti itu. Jadi kalau kita tarik ke latar belakang filosofinya, obsesi Bung Karno yang paling mendasar itu adalah kesatuan dan kesatuan iya. Bangsa Indonesia ini. Benar. Betul itu ya? Ya. Dan itu penelitian ini sudah berjalan. Sudah berjalan sejauh ini dan sudah diujikan di Fakultas Filsafat dan mendapat rekomendasi untuk dilanjutkan
penelitian ini sehingga nanti menyumbangkan sesuatu yang positif bagi perpolitikan bangsa ini dan juga menjadi kasana pengetahuan yang baru bagi kita semua. Demikian. Lantas apa motivasi ya saya panggilan Antoine atau Norbert. Norbert. Ya. Apa motivasi Norbert untuk melakukan penelitian ini? Baik, Apa Pak. pernah ini berdialog dengan Bung Karno secara Imajiner. imajiner? Oke. Jadi motivasi saya adalah yang pertama, sejauh ini saya belum menemukan satupun penelitian tentang Bhinneka Tunggal Ika yang dihubungkan dengan Soekarno dari perspektif filsafat, khususnya filsafat politik. Ada banyak penelitian misalnya dari sejarah, dari sosiologi, dari politik, tetapi yang dari filsafat politik itu belum saya temukan. Lantas dengan demikian, saya juga termotivasi sebab selama ini konsep Bhinneka Tunggal Ika itu hanya dilihat oleh bangsa ini sebagai moto atau semboyan. Ternyata melampaui itu, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah suatu etika politik universal. Dan itu dapat kita telusuri terdapat dalam rumusan Latin, Ex Pluribus Unum, dalam rumusan Jermannya Einheit in der Vielheit, lalu dalam rumusan yang berikut itu adalah semua rumusan itu artinya kesatuan dalam kejamakan. Sehingga demikian kita bisa melihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini setara dan Ex Pluribus Unum yang artinya kesatuan dalam kejamakan. Dan di sini saya bisa melihat realitas bangsa kita yang majemuk bahwa Indonesia itu bukan satu kesatuan dari kesamaan, misalnya kesamaan suku atau kesamaan bangsa, agama, kesamaan bahasa, tetapi dari keberagaman yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Demikian. Lantas saya motivasi terakhir bahwa saya mau menunjukkan kepada kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah etnofilosofi sekaligus filsafat mondial yang dijadikan sebagai pedoman atau etika politik bangsa-bangsa di Barat yang umumnya majemuk dan plural. Demikian Pak Ugo. Oke, baiklah mungkin kita beralih dulu ke Ibu Sinta ya. Bu Sinta, Ibu Sinta kan meneliti menggemakan suara Soekarno tentang strategi kebudayaan, telisik wujud awal bahasa pemersatu melalui aksara kuna di Sumatera abad ke-7 sampai abad ke-14 Masehi. Nah, ini penelitian yang luar biasa ya, jangka penelitiannya luar 7 abad loh 7 penelitian. abad. Nah, ini motivasinya apa ya meneliti dengan topik seluas itu? Silakan Bu Sinta menjelaskan pada kami. Iya, terima kasih Bu Agnes. Sobat Perjuangan, halo. Saya ada di sekarang studi S3 di arkeologi. Nah, arkeologi itu kan meneliti tentang produk budaya. Salah satu produk budaya itu kan bahasa. Nah, untuk mengetahui tentang, saya tertarik banget dengan aksara kuna, dan aksara kuna itu wujud dari bahasa itu sendiri. Hal lainnya, saya sangat tertarik dengan sejarah bahasa Indonesia, yang mana Soekarno sendiri kan pada saat pidato menggunakan bahasa Indonesia pra kemerdekaan. Nah, ketika melihat penelitian tentang sejarah bahasa Indonesia itu hanya mentok di bahasa Melayu, nah Sinta mencoba untuk menggali lagi yang lebih jauh lagi pada periode abad ke-7 sampai ke-12, periodenya Sriwijaya, dan dilanjutkan dengan periodenya Melayu, di mana ngelihat sekarang ini kan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, pada zaman dahulu kala juga bahasa Melayu kuna itu juga sebagai bahasa lingua franca. Itu terbukti di tulisan-tulisan yang ada di prasasti dan inskripsi. Jadi itu menarik banget sih. Jadi motivasinya pengen tahu tentang sejarah bahasa sendiri. Iya. Iya, pasti menguatkan ya, bukti kuat. Iya. Nah, ini bahwa penelitian itu pasti memerlukan banyak sekali dana ya Bu Sinta ya, karena perjalanan, kemudian jumlah prasasti, dan kemudian bagaimana pengolahan. Nah, Bu Sinta mendapatkan Megawati Fellowship Program. Nah, apa kesan Bu Sinta ketika mendapatkan ini, terutama untuk menunjang penelitian? Silakan. Ya, itu sangat membantu sekali, apalagi kalau misalkan penelitian lapangannya arkeologi sendiri itu kan memang harus fokus di lapangan, dan apalagi belum membutuhkan kayak semacam ekskavasi, dan itu butuh biaya yang tidak sedikit. Dan bantuan dari Megawati Fellowship Program itu sangat membantu sekali ketika harus melakukan perjalanan, karena tempat penelitian lapangannya dari Sumatera sampai ASEAN untuk membuktikan bahwa bahasa ini lewat aksara kunanya itu memang menjadi lingua franca pada abad itu. Gitu. Kalau Pak Norbert,
bagaimana setelah mendapatkan Megawati Fellowship Program? Baik, jadi pengalaman saya bahwa sebelumnya saya kesulitan secara finansial untuk membiayai penelitian ini. Jujur saya seorang anak desa dari perbatasan Timur dan Timur Leste, Indonesia dan Timur Leste. Saya melanjutkan studi S2, S3 itu biaya mandiri. Lantas saya awalnya keberatan untuk meneliti pemikiran Bhinneka Tunggal Ika menurut Soekarno, suatu tinjauan filsafat politik ini, karena membutuhkan biaya yang tidak kecil. Dan buku-buku itu pun buku-buku lama yang susah kita ketemukan, kalaupun kita temukan itu harganya lumayan mahal, sehingga dengan bantuan ini saya merasa bahwa Ibu Megawati sangat membantu saya untuk mewujudkan mimpi saya menulis tentang Bung Karno, dan saya fokus pada pemikiran tokoh-tokoh Indonesia, yang mana salah satunya adalah saya meneliti tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika menurut Soekarno yang masih sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Oke. Ya, saya dulu ketika belajar S2 di Jerman pada waktu itu, dosen saya atau profesor saya itu orang yang pertama kali menulis tentang Soekarno dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Iya. Nah, profesor saya itu punya perpustakaan tentang Bung Karno itu satu ruangan besar gitu ya. Iya. Dan artinya apa? Begitu banyak buku penelitian yang sudah dilakukan tentang Soekarno gitu. Iya. Terutama menyangkut ya Soekarno sebagai seorang politikon gitu ya. Iya. Soekarno sebagai seorang politikus, Betul. dan juga Soekarno sebagai pemimpin pergerakan revolusi kemerdekaan Indonesia dan kemudian menjadi presiden gitu. Tapi memang belum banyak yang meneliti pemikiran Soekarno dari aspek filosofinya. Nah, ya oleh karena itu ya bisa Norbert ceritakan sedikit proses untuk mengangkat sisi filosofi dari pemikiran Bung Karno ini gitu. Baik, Pak Hugo. Jadi menarik bahwa ketika saya masuk ke S1, S2, S3 filsafat, saya konsennya ke filsafat politik, saya menemukan satu rumusan yang tepat, yang sama artinya dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ex pluribus unum. Dan ini adalah satu landasan yang sangat penting dalam kerangka filsafat, di mana kemudian ini menjadi etika atau pedoman bagi etika pemerintahan. Kalau kita lihat di bangsa-bangsa di Eropa ataupun di Amerika, mereka pun yang mayoritas sudah berasal dari latar belakang yang majemuk itu, mereka menganut kesatuan dalam kejamakan. Sehingga saya melihat Indonesia yang begitu jamak, yang begitu plural, toh dalam kenyataannya masih banyak konflik. Lalu bagaimana kita mendekatkan Bhinneka Tunggal Ika yang dikonsepkan dan dijalankan oleh Soekarno itu kepada masyarakat saat ini, sehingga mereka mengerti. Jadi saya kemudian melihat, Pak Hugo, bahwa konsep Bhinneka Tunggal Ika ini punya keunggulan dalam hal dia menjadi etika bangsa kita. Jadi kemudian saya melihat di sini dia tidak hanya mengangkat, tetapi dia merumuskan dan kemudian melaksanakannya. Misalnya dalam 6 kebijakan politik berikut, yang tadi saya sebutkan, pertama itu adalah nation state, kedua itu adalah Pancasila, ketiga NKRI, keempat itu dekret Presiden 5 Juli, ada demokrasi terpimpin, dan keenam adalah Nasakom. 3 yang pertama selalu dinilai positif. Dalam kerangka kesatuan, maka ketiga-tiganya ini positif, tetapi bagaimana dengan 3 yang belakang? Saya melihat bagaimana Soekarno diserang habis-habisan. Dalam hal ini dia dicap sebagai seorang yang sangat-sangat main kuasa. Dia ingin berkuasa sendiri dan masih banyak hal lain. Tetapi saya kemudian melihat, orang tidak melihat secara jelas apa yang menjadi motivasinya di balik itu. Ternyata ada semangat kesatuan, atau semangat dia mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Demi menjaga kesatuan itu, maka kemudian dia mengambil langkah-langkah. Misalnya ada 3 situasi berbeda yang dihadapi ketika saya mencoba melihat latar belakang Soekarno merumuskan ketiga kebijakan yang saya sebutkan tadi. Tahun 57, 58, dan 59, maka situasi bangsa saat itu adalah terjadi perbedaan pendapat antara golongan kebangsaan, golongan agama, dan komunis. Ada perbedaan pendapat sehingga waktu itu tidak terjadi kesepakatan dalam membentuk konstitusi. Di sini kemudian Soekarno melihat, karena perbedaan ini dapat menyebabkan perpecahan, sehingga dengan bantuan TNI AD waktu itu, Soekarno kemudian
membubarkan konstituante. Dan tahun berikutnya adalah ketika Soekarno melihat fakta bahwa waktu itu bangsa kita dihadapkan dengan demokrasi liberal. Banyak partai yang memperjuangkan kepentingannya. Nah, saat itu Soekarno melihat saking banyaknya partai yang berjuang untuk kepentingannya sendiri sampai melupakan kepentingan nasional, ini sangat berbahaya. Sehingga kemudian dia mengambil langkah, kita kembali kepada demokrasi terpimpin. Artinya tidak menghilangkan nilai-nilai demokrasi seperti yang dituduhkan, tetapi kita harus satu. Demokrasi harus terpimpin, dan oleh sebab itu sehingga kita bisa mewujudkan kesatuan. Pertikaian antara ketiga kekuatan itu sehingga tidak melemahkan bangsa kita. Lalu dalam Nasakom, ini menarik bahwa banyak anggapan dari luar melihat Soekarno itu semacam orang yang kalau dalam bahasa Jawa Eden ya, kalau dibilang kayak bagaimana bisa menyatukan agama, komunis dan juga nasionalisme. Nah, sebenarnya opsi fundamentalisnya itu adalah Soekarno melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan yang sangat berbeda ini. Nasionalisme, komunisme dan juga agama. Ketiganya ini bagaikan minyak dan air, sangat bertolak belakang. Tetapi bagaimana Soekarno melihat ketiga kekuatan ini kalau tidak diseimbangkan, aspek aspek yang dapat menghancurkan bangsa ini, maka kemudian kita tidak akan satu. Karena PKI mau menang, agama mau kembali kepada negara agama, dan kaum kebangsaan ingin kembali kepada negara bangsa. Tapi apa latar belakang filosofis yang mempertemukan tiga ideologi yang jelas-jelas berbeda tersebut gitu? Karena itu menjadi banyak pertanyaan gitu. Baik. Apa ini temuan Soekarno di dalam pemikiran dia untuk bisa mempertemukan tiga pemikiran yang sangat berbeda satu sama lain, nasionalisme, agama, dan komunisme. Baik, jadi menarik ketika kita mencoba melihat motivasinya bahwa kalaupun mereka ini berbeda, tetapi kalau bisa disatukan sehingga kekuatan-kekuatan yang tadi bisa saling bertolak belakang itu disatukan sehingga menjadi satu kekuatan yang kalau bisa menghasilkan situasi yang harmonis. Dan kita ingat Soekarno adalah orang Jawa. Dia selalu berupaya untuk menghindari konflik. Kalau bisa harmonis, sehingga ketiga kekuatan ini diseimbangkan sisi yang berlawanan itu, sehingga nanti negara kesatuan itu tetap berjalan. Jadi ini konsep yang bagi saya itu pun dilatari oleh semangat metafisik politik. Jadi dalam filsafat politik itu ada satu cabang yang sangat menarik untuk saya kaji dalam kesempatan ini, yaitu metafisika politik. Dan tokoh yang saya angkat itu adalah seorang Carl Schmitt, metafisikus dari Jerman. Dia mengatakan bahwa ketika seseorang pemimpin, dia menentukan atau membuat keputusan, baik itu keputusan politik atau di bidang hukum, tidak selalu dia mengambil keputusan itu berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku, tetapi berdasarkan situasi yang dialami bangsanya. Dan waktu itu kita melihat situasi bangsa yang dihadapi oleh Indonesia waktu itu adalah kekacauan, ada konflik antara tiga kekuatan ini, sehingga kemudian Soekarno melihat bahwa tiga-tiganya ini harus disatukan. Nah, kalau menurut Carl Schmitt sendiri bahwa ada tiga elemen yang menunjang apa yang disebut sebagai kesatuan itu, bahwa ada elemen agamanya. Kita lihat Soekarno ketika mau membuat satu keputusan, dia selalu membaca Al-Quran sebagai seorang Islam. Dan sebagai seorang Jawa, ada mistik dan mitis Jawa. Nah, ini hal-hal yang di luar nalar kalau sebenarnya orang melihat secara... Itu sinkretisme. Ya, jadi sebenarnya sinkretisme itu digunakan, tetapi di satu sisi saya melihat bahwa sinkretisme itu akan membuat misalnya ketiga kekuatan yang berbeda itu menghasilkan sesuatu wajah yang baru, sementara ketiganya tetap. Nasakom itu ada komunis sebagai komunis, ada nasionalisme sebagai nasionalisme, dan juga ada kebangsaan sebagai kebangsaan. Jadi dari sini kemudian saya melihat, oh ternyata Soekarno itu seorang yang tidak main hakim, seorang yang tidak rakus kekuasaan, atau kemudian yang tidak mau menjadi presiden seumur hidup, karena dia punya landasan kesatuan. Dan kesatuan itu didasari oleh
dua keutamaan etis. Yang pertama adalah perjuangan dan yang kedua itu adalah keberanian. Perjuangan. Soekarno muda selalu berjuang melawan penjajah kolonial. Di mana-mana dia tampil, teriak. Begitu diancam mau dibunuh, dia tetap teriak. Dilemparkan ke penjara, dia siap. Diasingkan sampai Ende, sampai Nusa Tenggara Timur, dia siap. Dan di sana dia mengenal Islam lebih dalam lagi. Lalu yang berikut, Soekarno adalah seorang yang sangat berani. Begitu dia ditantang, bukannya dia ciut nyalinya, tetapi semakin dia ditantang, semakin dia berani. Dan itu menjadi satu nilai yang sebenarnya saya lihat dalam tubuh PDIP, bahwa PDIP ketika berhadapan dengan situasi yang menunjukkan bahwa ada ketidakadilan di sana, atau ketika memperjuangkan kebaikan dan kepentingan rakyat, maka PDIP sebagai bangsa, sebuah partai yang demokratis, dia selalu tampil lebih pertama dan tampil di depan. Dan harapannya bahwa ketika kadar-kadar PDIP nanti tampil, maka di sana tampil tidak dengan setengah hati, tetapi tampil penuh keberanian, berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, perasaan, dan material. Dan itu kita lihat dalam ajang Pilpres kemarin, bahwa PDIP ketika ditantang oleh ideologi apapun, oleh partai apapun, oleh agama apapun, suku apapun, dia selalu tidak menyerah. Dan saya sangat bersyukur bahwa PDIP sejauh ini di bawah arahan Ibu Ketua Umum Megawati memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada kaum muda untuk menampilkan bagaimana pemikiran-pemikiran Bung Karno ini masih sangat relevan dan juga bisa diberikan suatu terang kepada khalayak bahwa penilaian-penilaian terdahulu terhadap Soekarno itu adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Terima kasih ya Bung Norbert. Sekarang kita akan ke Bu Sinta ya. Bu Sinta, ini kan penelitian Ibu sangat panjang ya, abad ke-7 sampai 14 ya. Dan kemudian dikaitkan pula dengan strategi kebudayaan Soekarno. Nah, bisakah dijelaskan ya kendala apa saja ya, kendala penelitian terutama jangka waktunya, kemudian macam-macam produknya yang diteliti dan kemudian harus dikaitkan lagi dengan strategi kebudayaan Soekarno. Bisa diceritakan kendala dan kemudian benang merah dari studi arkeologis ke strategi kebudayaan Soekarno. Silakan. Iya Bu, terima kasih. Bahasa itu kan produk budaya. Nah, ketika meneliti tentang masa kuna, itu adanya di prasasti sama di inskripsi. Itu setelah era abad ke-14 itu ada beberapa manuskrip juga sebenarnya. Tapi fokusnya karena di arkeologi itu material culture-nya itu lebih ke prasasti dan inskripsi. Nah, di sini kendala yang paling besar sudah dikasih solusi dengan Megawati Fellowship program. sudah diberi solusi. Nah, yang kedua itu karena penyebarannya. Jadi pada masa Sriwijaya dan Melayu itu dari Aceh sampai Lampung sampai ASEAN, mungkin itu beberapa titik memang ada peninggalan yang berbahasa Melayu kuna. Ini menarik banget karena bahasa sebenarnya bukan hanya mengkategorisasi atau mengklasifikasi aksara kuna dan bahasanya saja, tapi Sinta mencoba untuk melihat di balik itu ada apa? Apakah ada politiknya? Apakah ada ekonominya? Apakah ada agamanya yang tadi disebutkan juga? Apakah ada untuk bahasa komunikasi politiknya itu, Bu? Jadi kendalanya sebenarnya itu bukan kendala sih. Yang satu udah dikasih solusi, yang kedua mungkin itu cuma semacam tantangan kali ya, Bu ya. Itu gitu, Bu. Nah, kemudian benang merah dengan strategi kebudayaan Soekarno bagaimana? Karena ini produk budaya dan arkeologi itu kan meneliti tentang material culture. Jadi benda-benda produk manusia yang dihasilkan untuk tujuan atau aktivitas manusia, termasuk juga salah satunya aktivitas keagamaan. Ini menarik banget karena bahasa pada saat itu melalui aksaranya itu mencoba untuk memberi komunikasi kepada masyarakat. Nah, lewat prasasti sama inskripsinya. Ini termasuk juga di dalamnya itu sendiri sebenarnya isi-isi prasasti dan inskripsinya itu beragam. Bukan cuman yang tadi Sinta sebutkan, bukan cuman urusan undang-undang aja, tapi untuk pelestarian lingkungan juga, bagaimana untuk misalnya kayak bukan undang-undang ya, kayak peraturan dari raja kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan misalnya, menjaga lingkungan. Kalau misalnya tidak menjaga lingkungan,
itu nanti bakal kena kutukan misalnya gitu. Nah itu versi undang-undang versi zaman kunanya. Ini menarik banget. Termasuk juga aktivitas-aktivitas budaya yang kita anggap sekarang budaya itu. Nah, disambungkan ke Bung Karno sendiri atau strategi kebudayaannya, ini bagaimana melihat bahasa itu sendiri sebagai penyampai komunikasinya, penyampai komunikasi. Nah, di mana pada awal-awal setelah Kongres Pemuda kedua itu bahasa Indonesia ketika ditetapkan mungkin masih belum diterima sebanyak masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana Soekarno itu misalnya, Sinta penasaran apakah Soekarno ketika berkeliling untuk memberikan pidato atau pada masa pengasingan juga itu menggunakan bahasa Indonesia. Pada akhirnya Soekarno sendiri sebagai agen dari pencetusan atau penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, di dalamnya itu sendiri kadangkala Soekarno menggunakan istilah-istilah yang pakai bahasa daerah-daerah juga. Misalnya kayak Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu kan bahasa, ibaratnya kayak bahasa daerah. Kemudian juga Pancasila itu sendiri. Nah, itu menarik banget sih, Bu. Jadi ketika budaya diwujudkan ke dalam bahasa, nah wujud dari bahasa itu sendiri adalah aksara kuna. Nah, penelitian ini sangat menarik ketika dijadikan sebagai kajian produk budaya itu sendiri. Dan strateginya ini masuk ke dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Bahasa itu sendiri masuk ke dalam objek budaya di tahun 2017. Dan ya itu. Okay. Mbak Agnes, saya boleh nanya ke Silakan. boleh nanya ke Ibu Sinta juga, karena sekarang ini kan kalau kita bicara tentang bahasa gitu, banyak ya, terutama apalagi anak-anak muda sekarang itu mereka banyak menggunakan kata-kata asing gitu kan. Ya gue mau stay di sini, saya mau jadi ya kalau pakai kata asing kayaknya lebih modern lah gitu. Nah, apa manfaat yang bisa dihadirkan dari penelitian ini bagi kita bangsa Indonesia yang sering menggunakan kata-kata asing tersebut gitu, dalam kaitan dengan bagaimana kita menjaga kelestarian budaya bahasa kita, ya tentu yang ini dalam kaitan dengan penelitian dari Mbak Sinta ini. Gitu. Menarik banget karena yang Sinta teliti untuk menunjukkan bahasa di abad tersebut itu bukan hanya bahasa Melayu kuna, tapi ternyata ada bahasa-bahasa asing juga. Jadi ternyata pemakaian atau pemasukan bahasa-bahasa asing di masa sekarang itu ternyata terjadi juga di masa lalu ketika bahasa Sanskerta. Kemudian juga ada bahasa Austronesia. Bagaimana kita berada di tengah-tengah dari wilayah utara bagian timur Austronesia datang, kemudian dari Sanskerta dari barat utara juga datang. Itu pembentukan bahasa itu sangat menarik gitu ketika menjadi bahasa Melayu kuna. Nah, beberapa prasasti inskripsi itu ada beberapa bahasa asing, bahasa Tamil, Sanskerta, bahkan Ibrani juga ada. Itu menarik banget. Persia juga ada. Jadi ternyata memang pertemuan bahasa-bahasa itu di sini, di Indonesia khususnya, itu memang sudah terjadi di masa, di abad-abad lalu. Nah, ketika untuk pelestarian bahasa Indonesia sendiri di sekarang, itu mungkin ada, ini mungkin ke depannya ya, mungkin harus ada, mungkin penelitian yang Sinta lakukan ini bisa menambah referensi untuk sejarah bahasa Indonesia, bahwa ini perjalanan panjang loh, dan ini harus dijaga bahasa ini. Jadi ketika ada bahasa Inggris misalnya masuk di sini, itu sebenarnya karena globalisasi kan, jadi sebenarnya itu tantangan tersendiri atau memang musibah budaya itu sendiri gitu. Nah, memang anak-anak muda yang sekarang memang harus mungkin pekerjaan rumah banyak pihak gitu, mulai dari gurunya sendiri, mulai dari mungkin dari kebijakan media massa dan anggota DPR-nya juga gitu, dari Komisi 10 itu memang harus ada penjagaan itu, karena ada bukan rumor ada rencana ketika bahasa Melayu itu jadi bahasa ASEAN. Ini menarik banget. Ini menarik banget karena selain menarik tapi juga tantangannya sendiri, berapa banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan atau penelitian tentang bahasa Indonesianya itu sendiri. Nah, kebetulan Sinta di arkeologi dan minatnya memang di arkeologi bahasa, ditambah dengan paleografi itu adalah kajian sejarah perkembangan aksara kuna. Jadi Sinta bisa mencoba untuk
hasil disertasi ini menambah referensi sejarah itu sendiri untuk memperkuat bahasa Indonesia. Gitu. Oke, luar biasa tadi pemaparan dari disertasi Bapak Norbert dan Ibu Sinta yang sudah memaparkan begitu panjang lebar, ya kan, relevansi pemikiran Soekarno, baik dari segi tinjauan filsafat politik maupun dari ilmu arkeologi, strategi kebudayaan maupun kebijakan-kebijakan Soekarno, yang kita bisa semakin tahu bahwa pemikiran Soekarno itu sangat besar pengaruhnya sampai saat ini, dan tentu saja ini merupakan fundamen yang sangat kuat untuk membangun identitas bangsa kita, bangsa Indonesia. Terima kasih untuk Ibu Sinta dan Pak Norbert yang sudah bersedia menjadi narasumber kami, juga untuk Pak Hugo, Pak Andreas Hugo yang sudah menemani kami juga. Sampai jumpa Sobat Perjuangan.